Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat untuk belajar. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Kali ini saya akan berbagi materi bimbingan konseling kelas 8. Memasuki semester 2 ini kita akan membahas materi yang ke-16 tentang cara membuat peta pikiran. Nah, dengan peta pikiran itu diharapkan bisa menyederhanakan persoalan. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Mind mapping atau peta pikiran pertama kali dikembangkan oleh Tony Buzan, seorang psikolog dari Inggris. Beliau adalah penemu mind mapping atau peta pikiran, ketua Yayasan Otak, pendiri klub pakar Brain Trust, dan pencipta konsep melek mental. Mind mapping diaplikasikan di bidang pendidikan seperti teknik, sekolah, artikel, serta menghadapi ujian. Mind mapping dapat diartikan sebagai proses memetakan pikiran untuk menghubungkan konsep-konsep permasalahan tertentu dari cabang-cabang sel saraf, membentuk korelasi konsep menuju pada suatu pemahaman, dan hasilnya dituangkan langsung di atas kertas dengan animasi yang disukai dan gampang dimengerti oleh pembuatnya, sehingga tulisan yang dihasilkan merupakan gambaran langsung dari cara kerja koneksi-koneksi di dalam otak. Mind mapping adalah cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah, menangkap berbagai pikiran dalam berbagai sudut. Mind mapping mengembangkan cara berpikir divergen dan berpikir kreatif. Mind mapping yang sering kita sebut dengan peta konsep adalah alat berpikir organisasional yang sangat hebat yang juga merupakan cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi itu ketika dibutuhkan. Menurut Tony Buzan, mind mapping dapat membantu kita untuk banyak hal seperti merencanakan, berkomunikasi, menjadi lebih kreatif, menyelesaikan masalah, memusatkan perhatian, menyusun dan menjelaskan pikiran-pikiran, mengingat dengan baik, belajar lebih cepat dan efisien, serta melatih gambar keseluruhan. Pada dasarnya, peta pikiran adalah sebuah teknik pemanfaatan seluruh otak dengan menggunakan citra, visual, dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan. Sesuai dengan namanya peta, pada dasarnya teknik ini meniru peta geografi yang sudah akrab bagi seorang pelajar. Untuk memahami teknik ini, lihatlah sebuah peta dan perhatikan gambarnya. Untuk peta provinsi, selalu digambarkan ibu kota provinsi dengan tanda, biasanya lingkaran yang jelas. Kemudian dari ibu kota tersebut digambarkan jalan-jalan ke seluruh kabupaten dan kota yang ada di provinsi tersebut. Dengan demikian, dengan peta kabupaten dari ibu kota kabupaten akan muncul garis-garis yang merupakan jalan menuju kecamatan-kecamatan yang ada di wilayahnya. Demikian pula peta pikiran. Setiap poin kunci ditulis, kemudian dihubungkan dengan topik utama dengan garis. Mind mapping akan sangat bermanfaat dalam pembelajaran, terutama dalam keterampilan mencatat dan mengingat, yaitu diantaranya adalah: yang pertama, dengan mind mapping atau peta konsep lebih mudah dipahami. Dalam peta pikiran terdapat pengelompokan informasi yang disampaikan dengan kata kunci. Hal ini membuat konsep atau materi pelajaran yang disajikan lebih mudah diingat dan dipahami dibanding mengingatnya dalam bentuk susunan kalimat. Kemudian yang kedua, memudahkan untuk mengingat. Ketimbang melihat satu halaman teks yang tersusun rapi, akan lebih mudah mengingat gambar atau diagram pada sebuah mind mapping. Pasalnya, mengutip buku Menyeimbangkan Otak Kiri dan Otak Kanan oleh Pangkalan Ide, otak kiri dan otak kanan memiliki peran berbeda. Otak kanan lebih berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kreativitas, imajinasi, dan visual seperti gambar, diagram, atau simbol. Sedangkan saat membaca teks, sisi otak kirilah yang berperan lebih dominan. Selanjutnya, manfaat yang ketiga, dengan mind mapping belajar menjadi menyenangkan dan tidak membosankan.
Seperti yang telah disebutkan, belajar menggunakan peta pikiran terasa lebih menyenangkan dan tidak membosankan, sebab alih-alih menggunakan teks, poin-poin penting yang dipelajari disajikan dalam peta pikiran yang penuh warna dan gambar. Nah, berikut ini kita akan melihat bagaimana cara membuat mind mapping yang menarik dan gampang untuk dipahami. Yang pertama, di tengah kertas buatlah lingkaran dari gagasan utama. Kemudian yang kedua, tambahkan cabang dari pusatnya untuk tiap-tiap poin kunci. Gunakan pulpen warna-warni. Tulislah kata kunci pada tiap-tiap cabang. Kembangkan untuk menambahkan detail. Yang keempat, tambahkan simbol dari ilustrasi. Kemudian yang kelima, gunakan huruf-huruf kapital. Yang keenam, tulislah gagasan-gagasan penting dengan huruf-huruf yang lebih besar. Kemudian yang kesembilan, bersikap kreatif dan berani. Selanjutnya yang ke-10, gunakan bentuk acak untuk menunjukkan poin atau gagasan. Kemudian yang ke-11, buatlah mind mapping secara horizontal. Berikut ini kita akan melihat beberapa contoh dari hasil pembuatan mind mapping. Nah, demikian tadi materi tentang bagaimana cara membuat mind mapping serta manfaat yang bisa kita ambil dengan belajar menggunakan mind mapping. Mudah-mudahan setelah menyimak video ini kita bisa mempraktekkannya ketika kita belajar di sekolah maupun di rumah. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.